Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febianul Mutakin. Kali ini kita akan membahas tentang genealogi dan dinamika perkembangan paham dan gerakan Islam radikal di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian radikal. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkit balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan atau violence dan aksi-aksi yang ekstrim. Yang kedua yaitu beberapa ciri-ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikalisme, yaitu intolerance, yang kedua yaitu fanatik, yang ketiga yaitu eksklusif, yang keempat yaitu revolusioner. Selanjutnya yaitu sejarah radikalisme agama Islam di Indonesia. Radikalisme agama Islam di Indonesia mulai terendus pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi. Sejak Kartosuwiryo memimpin operasi pada tahun 1950-an di bawah bendera Darul Islam atau DI, sebuah gerakan politik yang mengatasnamakan agama sebagai justifikasi agama dalam tindakannya. Gerakan ini sempat digagalkan dan baru kemudian muncul pada masa pemerintahan Soeharto. Kemudian disusul dengan gerakan komando jihad yaitu 1970-an hingga 1980-an yang beberapa faktor utamanya adalah mantan anggota DI atau TI pada era Kartosuwiryo. Selanjutnya yaitu beberapa kelompok atau organisasi berbasis Islam di Indonesia yang sering dilakukan tindakan kekerasan. Dicontohkan oleh Asyumardi Asra, antara lain yaitu Front Pembela Islam atau FPI, dan yang kedua yaitu Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, yang ketiga yaitu Laskar Jihad atau LJ, yang keempat yaitu Jamaah Ikhwan Al-Muslim Indonesia yaitu JAMI, yang kelima yaitu Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Tercatat nama-nama tokoh kekerasan Indonesia seperti Imam Samudra, Asrozi, Ali Gufron, Hernianto yang tergabung dalam Jamaah Al-Islamiyah atau JI dalam kasus bom Bali. Selanjutnya yaitu faktor pemicu penyebaran gerakan radikalisme di Indonesia. Faktor pemicu gerakan radikalisme di Indonesia terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal. Akibat terjadi penyimpangan norma-norma agama, terutama dalam masuknya paham sekuler dalam kehidupan umat Islam, sehingga mendorong umat Islam melakukan gerakan kembali pada orientasi Islam. Yang kedua yaitu faktor eksternal, baik dilakukan penguasa maupun hegemoni Barat. Sikap tidak adil menguasa terhadap kelompok Islam seperti yang dilakukan Orde Baru telah membangkitkan radikalisme Islam, yaitu faktor penyubur radikalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor pendidikan, kedua faktor pemikiran, yang ketiga yaitu faktor ekonomi, yang keempat yaitu faktor sosial, yang kelima yaitu faktor politik. Contoh kasus radikalisme agama Islam di Indonesia yaitu gerakan reformasi 1998 di Indonesia yang menentang menggulingkan rezim Orde Baru, kelompok krisis Anabaptis yang pro perdamaian dan menolak segala bentuk penindakan kekerasan dan praktek adu baptis pasangan LGBT. Simpulan dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwa radikalisme adalah sikap yang dilarang karena dalam radikalisme tersusun unsur kekerasan berlebihan dan menyebabkan pertentangan antara paham demokrasi dan Islam. Kita juga harus saling bertoleransi satu sama lain, waspada terhadap provokasi dan hasutan, jenjang komunikasi perdamaian, dan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian dan terima kasih.